Cek mic, tes, dicoba, cek low. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dan bertemu kembali dengan saya di Elminyu Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya mengenai dengan point to point dalam hal studi kasus, yaitu point to point dengan jarak 1 km menggunakan produk dari Ubiquiti atau Ubiquiti, yang salah satunya yaitu LED beam M5 5GHz. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara men-settingnya untuk LED beam M5 dengan jarak 1 km dengan tipe saya atau dengan versi saya, untuk cara settingnya bagaimana. Nah, sebelumnya untuk kalian yang belum subscribe channel Elminyu Channel, silahkan bisa di subscribe terlebih dahulu agar kedepannya bisa berkembang dan bisa bermanfaat. Jika tidak ya tidak apa-apa, yang penting saya berniat untuk membagikan sedikit pengalaman atau ilmu saya. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan. Nah, di sini saya akan men-setting point to point LED beam M5 5GHz dengan studi kasus jaraknya 1 km. Nah, di sini bisa dimanfaatkan untuk menembak wifi dengan jarak 1 km atau lebih menggunakan alat tersebut dari produk Ubiquiti. Kenapa saya menggunakan produk Ubiquiti? Karena untuk nyetingnya lebih simpel dan juga tidak intinya bisa gampang lah, lebih simpel kayak gitu. Sebenarnya banyak alat-alat lain, produk-produk lain yang bisa digunakan untuk point to point atau menembak wifi, kalau bahasanya orang awam itu menembak. Nah, di sini untuk studi kasusnya yaitu untuk yang access point. Ini access point itu yang ini, yang pertama ini menggunakan IP 192.168.10.2. Untuk gateway-nya 192.168.10.1. Nah, ini dipancarkan ke station atau klien. Ini utamanya, ini keduanya atau stationnya atau penembaknya. Ini pemancar, ini penembak kayak gitu. Dengan IP address 192.168.10.3. Terus di bawahnya nanti kan ada router untuk memancarkan wifi-nya, itu menggunakan DHCP dari LED beam yang ini. Jadi nanti ini keluar DHCP server, langsung dicolok saja, nggak perlu setting, ini sudah bisa dapat internet kayak gitu. Nah, di sini nanti setelah ini terkonek antara station dengan access point, ini saya bahasanya ini station, terus ini access point, gitu aja ya biar paham. Setelah nanti antara access point sama station itu sudah terkonek atau bisa menyambung, nanti otomatis mendapatkan internet kayak gitu. Tapi dalam video ini saya tidak akan menambahkan internetnya. Untuk menambahkan internetnya besok, kalau setelah dipasang di lapangan. Ini hanya settingnya saja. Nanti untuk kemampuannya 1 km bisa bawa berapa, besok bisa saya videokan kembali. Di sini cuma menyeting kayak gitu ya. Terus nanti kalau sudah terkonek atau tersambung, yang terkoneksi dengan router ini bisa meremote station, juga bisa meremote access point kayak gitu. Kenapa? Soalnya saya sudah terapkan IP-nya ini dan IP-nya ini, terus ini modenya nanti ini mode router, terus yang ini mode access point. Oke, langsung saja kita sambungkan terlebih dahulu ke laptop saya, ke laptopnya. Untuk yang access point terlebih dahulu, saya akan setting yang access point terlebih dahulu ya. Sebentar, saya cari kabelnya dulu. Nah, ini saya colokkan terlebih dahulu untuk yang access point atau sambungan ke laptop. Mungkin saya sambil rock on biar enggak gagap ngomongnya. Bentar.
Nah, setelah tersambung, kita setting terlebih dahulu untuk alamat IP-nya. Alamat IP-nya kita menggunakan static untuk laptopnya. Kita pilih properties, terus kita pilih ini, sebentar, kita pilih local area connection ini, kita pilih properties, lalu internet protocol version yang versi 4, kita pilih use the following IP address, kita ketikkan 192.168.1.10. ini terserah mau IP berapa, ini cuma hanya menyeting LabBeam-nya doang atau Ubiquiti-nya. Terus untuk default gateway-nya dari LabBeam itu 192.168.1.20. Nah, setelah disetting seperti ini, kita klik OK. Lalu close. Kita coba lihat detail. Nah, ini sudah setting jadi 1.10. Setelah itu kita buka Chrome, lalu ketikkan 192.168.1.20. ini alamat defaultnya dari LabBeam M5. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, kita pilih Advanced, lalu kita proceed to IP-nya, terus unsave. Nah, setelah muncul seperti ini, bentar, saya bisa biar bisa besar. Nggak bisa, nggak apa-apa guys. Kita ketikkan UBNT username-nya, terus passwordnya UBNT juga, UBNT ya. Lalu kita pilih country-nya Australia. Terus kita checklist bagian ini, I agree to the Ubiquiti network, terus kita login. Kita tunggu. Oh ya, yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu ya, biar bisa mengikuti video dari saya. Lama ini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita langsung menuju ke menu wireless. Ntar saya setting dulu ininya biar gampang. Menuju ke menu wireless. Nah, di sini kita akan men-setting yang bagian access point-nya terlebih dahulu. Access point itu pemancarnya, kita pilih menunya access point. Wireless mode-nya kita pilih access point. Lalu WTS transparent bridge mode-nya kita enable. Untuk SSID-nya saya kasih apa ya, SSID itu nama pemancarnya, saya kasih nama pemancar kayak gitu ya. Saya kasih nama pemancar. Untuk CW nya atau channel width nya sementara kita pakai 20 mHz terlebih dahulu, nanti menyesuaikan di lapangan. Menyesuaikan di lapangan kita cocoknya pakai berapa channel width nya. Terus untuk frekuensinya saya akan pilih 5750 dulu. Untuk
pasnya berapa atau itunya nanti menyesuaikan lapangan juga. Nanti video berikutnya saya akan tampilkan yang sudah terkoneksi dan sudah terpasang di lapangan. Saya menggunakan frekuensi berapa, terus cara mencari frekuensinya berapa, yang kosong kayak gitu. Kita 5750. Lalu kita kasih frekuensi listnya, di-enablekan. Terus kita pilih 5745, 5750, 5755 sampai 5760. Kita oke kan. Lalu setelah itu kita pilih untuk security modenya. Security modenya kita kasih password biar enggak orang lain nyambung kayak gitu. Kita kasih password, terserah kalian, bisa disesuaikan sendiri-sendiri. Lalu kita change atau save. Nah, ini ada keterangan change password. Default password must be changed to apply configuration change. Nah, di sini untuk ini disuruh mengubah untuk password login dari Lightbeam-nya yang tadi UBNT, terus passwordnya UBNT itu. Ini current passwordnya UBNT, terus kita rubah dulu ini passwordnya. Terus lalu kita change. Oh, salah. Kita change. Oke, setelah itu masuk ke bagian network atau menu network. Nah, di sini network modenya kita pilih bridge. Bridge itu menyambung atau apa ya, langsung kayak gitu kan, tanpa beda IP kayak gitu. Lalu untuk configuration modenya kita pilih advance biar lebih lengkap. Terus untuk manajemen interface-nya kita pilih bridge ini. Lalu manajemen IP address-nya kita pilih static. Nah, di sini IP address-nya tadi untuk access point-nya 192.168.10.2. Nah, nanti ini otomatis beda-beda antara IP saya dengan IP kalian atau dengan itu bisa disesuaikan dengan di lapangan, bisa disesuaikan dengan settingan jenengan IP-nya berapa kayak gitu. Terus untuk netmask-nya seperti ini. Untuk gateway-nya 10.1. Untuk DNS-nya saya pilih 18.1 karena DNS saya ini. Terus secondary-nya ini. Lalu setelah itu coba saya cek interface ininya. Ini nggak usah dirubah apapun. Ini untuk settingan simpelnya aja. Terus kita change. Nah, setelah itu kita coba masuk ke advanced. Di sini ada apa aja. Tidak usah perlu disetting, biarkan saja seperti defaultnya. Untuk service, menu service kita nggak usah nggak usah disetting, di defaultnya saja. Lalu ke sistem. Nah, untuk device name-nya ini kita rubah sesuai keinginan kita. Device name itu yang terdeteksi di Mikrotik. Jika kalian menggunakan Mikrotik, nanti deteksinya device name-nya apa. Saya kasih AP KZ BLG kayak gitu. Ini bisa diisi kalian, terserah sesuai kalian yang diinginkan. Saya diisi seperti ini. Lalu untuk time zone-nya kita pilih, kita areanya mana ya, Bangkok mana Jakarta. Terus udah seperti itu saja. Lalu kita change. Setelah kita save, maka kita langsung klik apply.
maka otomatis dia akan menyimpan semua settingannya. Saya sambil tekan ini, jika terdengar suara atau gimana ya mohon maaf. Nah, kita tunggu sampai selesai. Nah, dia maka akan selesai. Setelah selesai, kita coba login lagi dengan username atau password yang sudah kita rubah tadi. UBNT passwordnya login UBNT. Kok salah? Oke, sudah di setting 10.2. Ini sudah ada IP saya sebenarnya. Tadi LED yang sudah terpasang. Saya mengaktifkan dulu wifi-nya, soalnya akan terdeteksi LED yang terpasang. Nah, setelah itu kita coba ketikkan apakah bisa masuk 10.2. Nah, ini nggak bakal bisa masuk karena apa? Karena untuk IP laptopnya belum disetting. Silahkan kita setting dulu IP laptopnya, pilih local area network, terus properties, terus nah ini 192.168.10.10, terus untuk default gateway nya kita 10.2. Oke. Nanti ya coba kita buka apakah sudah bisa masuk. Nah, ini sudah bisa masuk. Kita masuk UBNT, terus passwordnya yang sudah diubah tadi. Nah, di sini maka ada keterangannya APKZBLG untuk device 6 tadi. Nah, di sini sudah di setting untuk akses point-nya hanya seperti ini saja. Ini untuk settingan simpelnya. Untuk settingan kelanjutannya nanti sesuai di lapangan. Insya Allah besok saya akan videokan kembali untuk yang sesuai di lapangan kita dapat berapa. Nah, setelah sudah setting yang sesuainya, kita sekarang setting bagian stationnya atau penerimanya. Kita cabut dulu. Untuk yang akses point kita colokkan yang penerimanya. Nah, saya colokkan terlebih dahulu. Apakah sudah nyambung? Nah, di sini menunggu. Kita juga setting lagi untuk IP-nya karena ini masih default, masih standar pabriknya. 1.10, 1.20 untuk default pabriknya. Oke kan? Tunggu sampai mendapatkan IP-nya. Nah, di sini coba kita klik detail apakah. Nah, ini sudah. Lalu kita buka Google Chrome. Kita ketikkan 192.168.10.1.20 defaultnya kan. Kita tunggu. Nah, ini klik advance. Lalu proses ini. Nah, ini masih default atau masih standar pabriknya. Ini yang pemancar, ini yang penerima atau station. UBNT, lalu country-nya kita juga pilih Australia. Lalu kita agree, terus setujui, login. Nunggu. Ini akan saya gunakan besok untuk point to point dengan jarak 1 km. Nanti mendapatkan sinyal berapa kita bisa sesuaikan besok. Sesuaikan kalau sudah kita pasang, nanti saya akan videokan kembali kayak gitu insya Allah. Nah, setelah masuk, kita masuk ke menu wireless. Menu wireless, terus untuk wireless modenya kita pilih station
Lalu WTS-nya kita checklist. Nah, di sini mencari pemancarnya atau pemancarnya. Pemancarnya yang tadi sudah di setting ini ya. Nah, ini saya akan mencari SSID, kita pilih select. Nah, tadi SSID-nya apa? AP Keysheet PLK. Nah, ini ada pemancar ini SSID-nya. Untuk device name-nya AP Keysheet PLK. Ya kan? Kita checklist. Lalu langsung kita log AP saja. Nah, di sini mendapatkan sinyal berapa tadi? 27. Karena ini sangat berdekatan banget, jadi mendapatkan sinyal 27. Kita klik log AP. Nah, setelah itu untuk channel width-nya kita sesuaikan saja, auto saja. Lalu untuk wireless security di bagian WPA Pressure Kenya ini kita ketikkan yang password dari pemancar ini. Passwordnya tadi. Nah, setelah itu kita pilih ceng. Nah, ini ada notif lagi untuk mengganti password untuk loginnya. UPNT. Lalu kita pilih ceng. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian network. Kita ceng dulu ini tadi dari ceng ya. Kita masuk ke menu network. Nah, untuk network modenya kita pilih sebagai router. Setelah router, untuk configuration modenya kita pilih advance. Untuk ininya WAN interface-nya ini pilih WLAN dulu. Lalu kita IP address-nya static. Terus kita ketikkan 192.168.10.3. Ini menyesuaikan dengan topologinya tadi ya. Ini 10.3 untuk penerimanya. Untuk pemancarnya 10.2. Ini bisa disesuaikan dengan IP kalian masing-masing. Jangan samakan dengan saya. Jika kebetulan sama ya nggak apa-apa. Nah, setelah itu untuk netmasknya 255 ini. Terus untuk gateway-nya 192.168.10.1. Primary-nya ini 18.1. Secondary-nya 88. Ini untuk IP-nya bisa disesuaikan dengan pilihan kalian masing-masing. Terus kita checklist bagian NAT. Terus ini di checklist semua. Setelah itu udah. Nah, ini untuk LAN network settingnya kita kasih IP defaultnya saja. Terus untuk netmasknya juga default seperti ini. Untuk DHCP servernya kita pilih enable, biar nanti router ini yang di bawah penerima ini akan menerima IP secara otomatis dari LAN yang penerima ini. Terus kita setelah itu sudah semua, kita ceng. Sebentar. Blok manajemen akses kita non checklist saja. Lalu kita ceng. Setelah itu kita apply. Nah, menunggu sampai
selesai. Sambil menunggu selesai, kita ininya untuk IP laptopnya kita pakai DHCP dari penerima atau station. Kita pilih Optane, soalnya nanti biar mendapat IP dari si penerima atau lab beam yang di atas. Ibaratnya ini routernya kayak gitu. Nanti saya juga praktekkan di router. Oke, kita oke. Bentar. Setelah itu kita tunggu apakah mendapatkan IP. Nah, kita pilih public network, kita close, coba kita klik detail. Nah, di sini sudah mendapatkan IP 192.168.1.135. Kenapa IP-nya ini? Karena di sini di setting yang DHCP servernya itu 1.1 kayak gitu. Kita cek. Coba network nih. Nah, di sini kan untuk LAN-nya kita setting 192.168.1.1. Maka akan router yang di bawah itu akan mendapatkan IP dari lab beam atau DHCP servernya, atau mendapatkan IP DHCP server dari station atau penerima ini, biar tidak usah kita nyeting IP lagi di routernya. Nah, setelah mendapatkan ini, kita coba cek apakah bisa mendapatkan sinyal berapa, apakah sudah terhubung. Nah, di sini kita pilih menu main, ini sudah tersambung ke pemancar dengan keterangan ini wireless mode station WDS, SSID-nya pemancar. Nah, kita coba di pemancarnya juga apakah bisa di remote. Nah, ini bisa di remote, kita coba cek. Nah, di sini juga sudah terconnection 1. Ini maksudnya apa? Maksudnya ada penerima atau penerima station 1 kayak gitu masuk ke access point. Nah, di sini sudah tersambung. Ini sudah selesai sebenarnya kayak gini. Tinggal nanti menyesuaikan di lapangan. Kita menggunakan frekuensi berapa, terus channel width berapa yang kosong biar kita mendapatkan sinyal maksimal, terus CCK-nya maksimal. Ini udah bagus banget karena kan berdekatan, ini cuma 1 cm. Jadi kayak gini mendapatkan sinyal 23. Terus saya ingin mencoba ini bisa mendapatkan atau bisa membawa berapa bandwidthnya kayak gitu. Maaf. Oke, kita coba cek bisa mendapatkan bandwidth berapa. Kita pilih tools, lalu speed test. Tidak mendapatkan internet. Kenapa ini? Oh, harus ada internetnya ya. Ya udah deh, besok nanti saya akan videokan lagi kita mendapatkan bandwidth berapa dengan jarak 1 km kayak gitu. Nah, setelah ini tersambung, saya akan mencoba setting untuk router yang di bawahnya, router ini. Saya akan colokkan terlebih dahulu routernya, saya akan setting. Sebentar. Ada telepon, bentar. Saya pause terlebih dahulu, ada telepon. Saya lanjutkan aja deh, gak apa-apa. Selanjutkan saya akan colokkan untuk routernya. Saya akan setting dulu.
Nah, kita coba masukkan, sambungkan ke wifi dari routernya. Ini router yang di bawah ini ya, di bawah penerima ini, atau di bawah station. Kita tunggu dulu, masih loading. Kita tunggu dulu. Sampai menyala. Nah, ini Totolink yang 200R ini kita sambungkan. Setelah sambungkan, untuk IP-nya berapa untuk Totolink ini saya lupa. Saya lihat dulu kita mendapatkan IP berapa. 192.168.0.2. Kita masuk ke ini apa namanya, Chrome. Ketikkan 192.168.0.1. Nah, maka akan masuk ke login dari Totolink. Kita skip saja. Untuk defaultnya admin, lalu ininya LGGC. Kita tunggu. Ini sebenarnya nggak usah perlu disetting sih, langsung dicolokkan saja ke port 1 dari Totolinknya atau router yang di bawah itu. Kita coba langsung colokkan. Nah, coba kita refresh. Public. .1. Kita tunggu. Ini laptopnya kentang soalnya, jadi agak lama. Nah, ini udah masuk. Skip. Ini kok logonya Penda ya? Oh, soalnya sudah tersimpan di laptop saya kayaknya ini. Kita tunggu, lemot sekali ini. Kenapa? Sampai dia mendapatkan IP. Ini sudah selesai sebenarnya, cuma seperti ini saja sih. Coba kita connect. DHCP, bentar. Harusnya dia mendapatkan IP. Kita tunggu dulu, kita tunggu. Dia nggak mau mendapatkan IP, kenapa? Yuannya belum masuk.
Sebentar. Intinya ini routernya kayaknya rusak, besok saja coba saya videokan. Ini langsung ke laptop saja ya, langsung ke laptop. Berarti kalau dia mendapatkan DHCP sudah berhasil kayak gitu, mendapatkan IP laptopnya. Kita disconnect dulu. Ini LAN-nya nggak masuk ini, bentar. Nah, ini sudah mendapatkan IP. Jika kita bisa meremote maka sudah berhasil. Nah, sudah, cuma seperti itu saja untuk settingnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari video ini atau dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.